Pi Network Security. 3 pertanyaan ini sedang menghantui banyak pioner di berbagai belahan dunia. Jika suatu hari saya sudah tidak ada, apakah Pi yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun benar-benar bisa diteruskan kepada keluarga saya? Setelah lebih dari 7 tahun mining, apakah nilai Pi yang saya miliki hari ini sepadan dengan waktu, kesabaran, dan harapan yang sudah saya investasikan? Dan mengapa ada pioner yang merasa jumlah Pi di wallet mereka berkurang, padahal mereka yakin tidak pernah melakukan transaksi apapun? Ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Pertanyaan-pertanyaan ini menyentuh hal yang sangat mendasar. Masa depan orang-orang yang kita cintai, harga dari sebuah pengorbanan jangka panjang, dan rasa aman terhadap aset digital yang tidak bisa disentuh secara fisik, tetapi nyata secara nilai. Di video ini, kita tidak akan menjawabnya dengan asumsi, spekulasi, atau janji yang terdengar indah tetapi rapuh. Kita akan kembali pada fondasi yang bisa diverifikasi. Mekanisme yang dijelaskan dalam white paper dan dokumen teknis Pi Network, kebijakan resmi yang dirilis oleh tim inti, penjelasan tentang palm print dan proses migrasi, daftar bisnis yang telah diverifikasi, serta kerangka regulasi seperti MiCA yang membentuk standar hukum aset kripto di tingkat global. Tujuannya sederhana, bukan untuk membangun harapan kosong, melainkan memberikan pijakan yang kokoh, agar setiap pioner dapat memahami posisinya dengan jernih, dan mengambil keputusan dengan tenang, bukan dengan rasa takut atau kepanikan. Dan seluruh pembahasan ini akan kita susun dari satu sumber yang paling jujur dan sering diabaikan, suara para pioner sendiri, yang tercermin langsung melalui komentar-komentar mereka. Masalah lewat komentar komunitas. Di kolom komentar, kita menemukan 3 jenis pertanyaan yang mewakili keresahan banyak pioner. Seorang pioner menulis dengan nada yang terdengar sederhana, tetapi berat maknanya. Berarti akun Pi saya tidak bisa diwariskan ke anak cucu? Lalu ia melanjutkan dengan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Kalau memang tidak bisa diwariskan, untuk apa kita bersusah payah bertahun-tahun menambang Pi? Komentar lain datang dengan nada yang lebih teknis dan spesifik. Bagaimana jika pemilik akun sudah lulus KYC, sudah migrasi ke wallet, tetapi sekarang sudah meninggal? Verifikasi telapak tangan jelas tidak mungkin dilakukan. Lalu apa solusi resmi untuk keluarga yang ditinggalkan? Di sisi berbeda, ada pioner yang tidak lagi bertanya soal prosedur, tetapi soal nilai. Ia menulis singkat, tolong bahas potensi harga atau nilai Picoin. Apakah seimbang dengan mining para pioner yang sudah berjalan 7 tahun? Di balik kalimat pendek itu, tersimpan kelelahan yang tidak diucapkan. 7 tahun membuka aplikasi, menjaga konsistensi, memelihara keyakinan, namun tetap dihantui satu pertanyaan. Apakah semua ini benar-benar terbayar dengan nilai yang pantas? Lalu muncul kisah yang jauh lebih menekan secara emosional. Seorang pioner menceritakan bahwa adiknya kehilangan 100 koin Pi. Di wallet tercatat ada transaksi pengiriman, padahal ia tidak pernah menekan tombol kirim. Setelah melapor melalui aplikasi, status akun dinyatakan bersih. Namun, ketika ia mencoba mengirim 10 koin ke saudaranya, koin itu kembali berpindah ke alamat wallet yang tidak dikenal, membuatnya harus membuat dompet baru untuk memastikan aset tetap aman. Pertanyaannya terdengar sederhana, tetapi sangat menakutkan. Bagaimana mungkin koin bisa berpindah tanpa sepengetahuan pemiliknya? Jika dilihat sepintas, 3 kelompok komentar ini tampak membahas hal yang berbeda. Warisan akun dan verifikasi biometrik, nilai Pi setelah 7 tahun mining, serta koin yang seolah menghilang dari wallet. Namun jika kita tarik ke akar yang lebih dalam, semuanya bertemu pada satu titik yang sama. Kurangnya pemahaman yang utuh tentang bagaimana Pi Network bekerja secara resmi, sesuai dokumen dan pengumuman yang benar-benar dikeluarkan oleh core team. Ketika informasi hanya disusun dari potongan diskusi, asumsi komunitas, atau narasi yang tidak pernah tertulis dalam dokumen resmi, maka wajar jika muncul kesimpulan-kesimpulan yang menakutkan. Seolah akun pasti tidak bisa diwariskan. Seolah 7 tahun mining harus dibayar dengan angka tertentu yang sudah tertanam di kepala. Atau seolah setiap kehilangan koin pasti berarti sistem Pi tidak aman. Video ini tidak dibuat untuk membenarkan rasa takut tersebut. Video ini dibuat untuk menempatkan semua pertanyaan itu di atas fondasi yang benar. Kita akan kembali ke mekanisme resmi yang dijelaskan oleh Pi Network, lalu membedahnya satu persatu, mana yang aturannya sudah jelas, mana yang memang membutuhkan prosedur khusus, dan mana yang sebenarnya berasal dari kesalahan pemahaman atau kelalaian manusia. Strukturnya akan sangat terarah. Dengan cara ini, 3 suara pioner yang tampak terpisah akan kita rangkai menjadi satu pemahaman yang utuh, agar setiap keputusan ke depan tidak lagi digerakkan oleh ketakutan, melainkan oleh pengetahuan yang benar. Warisan akun dan mitos telapak tangan. Pertama, kita harus meluruskan satu hal yang sangat mendasar, namun sering tercampur di benak banyak pioner, bedakan dengan tegas antara KYC dan wallet Pi.
KYC adalah proses verifikasi identitas. Tujuannya memastikan bahwa setiap akun Pi benar-benar dimiliki oleh manusia nyata, bukan bot, bukan identitas palsu, dan bukan hasil manipulasi. Dalam pembaruan terbaru, Pi Network memperkenalkan palm print, atau pemindaian telapak tangan, sebagai bagian dari sistem verifikasi ini. Menurut penjelasan resmi Pi Network terkait KYC, migrasi, dan palm print, fungsi teknologi ini ada dua. Pertama, untuk memperkuat validasi identitas. Kedua, untuk memastikan liveness, bahwa yang berada di depan kamera adalah manusia hidup, bukan foto, bukan video rekaman, dan bukan hasil rekayasa AI. Pendekatan ini tidak berdiri sendiri. Ia sejalan dengan arah regulasi global, termasuk kerangka seperti MiCA di Eropa, yang menuntut standar verifikasi identitas semakin ketat untuk ekosistem aset kripto. Sekarang, mari kita bandingkan dengan Wallet Pi. Wallet Pi bekerja dengan prinsip yang sepenuhnya berbeda. Wallet Pi bersifat non-kustodial. Artinya, Pi Core Team tidak memegang, tidak menyimpan, dan tidak memiliki akses ke kunci wallet Anda. Satu-satunya kunci untuk membuka wallet adalah pasprase 24 kata, dan hanya pemilik yang memilikinya. Wallet tidak mengenal sidik jari, tidak mengenal telapak tangan, tidak mengenal biometrik apapun. Di level blockchain, sistem hanya mengenal satu hal, apakah kunci yang digunakan cocok dengan kunci privat yang benar, atau tidak. Di titik ini, kita harus menegaskan satu hal penting. Palm print digunakan untuk KYC, bukan untuk membuka wallet. Lalu muncul pertanyaan paling berat secara emosional. Bagaimana jika pemilik akun Pi sudah tidak lagi hadir di dunia ini? Sebelum menjawab, mari kita akui satu hal. Jika Anda sudah mining Pi selama 7 tahun, menghabiskan waktu dan listrik, lalu tiba-tiba khawatir semuanya tidak bisa diwariskan, itu adalah kekhawatiran yang sangat manusiawi dan valid. Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, tapi menyentuh masa depan keluarga Anda. Mari kita luruskan ini dengan data, bukan dengan janji kosong. Dalam berbagai penjelasan umum yang disampaikan Pi Core Team melalui blog dan kanal resmi mereka, ada satu garis yang sangat tegas. Mereka tidak menyimpan pasprase 24 kata pengguna. Mereka tidak memiliki tombol pemulihan, dan tidak memiliki master key untuk membuka wallet siapapun. Mengapa demikian? Karena inilah prinsip dasar kripto yang sesungguhnya. Kendali penuh ada di tangan pemilik aset. Konsekuensinya jelas. Jika pasprase hilang, tidak ada lembaga pusat yang bisa begitu saja memulihkannya. Dan ini bukan kelemahan sistem, justru inilah fondasi keamanannya. Di titik ini, kita bisa melihat dengan terang, biometrik seperti palm print tidak bisa, dan tidak pernah dirancang untuk membuka wallet seseorang, termasuk wallet milik orang yang sudah meninggal dunia. Sistemnya memang dibuat tidak bisa seperti itu, demi melindungi privasi dan keamanan setiap pioner. Dalam kasus ketika pemilik akun sudah lulus KYC, sudah migrasi, lalu kemudian meninggal dunia, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Saat ini, Pi Core Team belum mempublikasikan panduan resmi untuk skenario ini. Namun, jika keluarga atau pihak yang berkepentingan menghubungi Pi Core Team melalui mekanisme dukungan resmi di dalam aplikasi dengan bukti KYC lengkap dan dokumen kepemilikan yang jelas, ada kemungkinan mereka bisa mendapat arahan khusus. Tapi ini bukan jaminan. Setiap kasus ditangani berdasarkan situasi spesifik dan kebijakan yang berlaku saat itu. Untuk pertanyaan lebih lanjut seperti apakah ahli waris bisa terus mining dari akun mendiang? Atau bagaimana proses transfer koin ke ahli waris? Ini adalah detail yang harus dikonfirmasi langsung ke core team, karena melibatkan status akun dan regulasi KYC yang ketat. Namun, ada dua lapis ikhtiar yang justru bisa dipersiapkan sejak sekarang. Pertama, mengatur warisan pasprase secara bijak. Kedua, menyimpan dengan rapi seluruh dokumen pendukung, bukti akun, status KYC, dan informasi kepemilikan lain yang sah. Disinilah kita masuk ke inti solusi warisan di dunia kripto. Dalam praktik kripto global, ada satu prinsip evergreen yang sudah lama digunakan. Yang diwariskan adalah pasprase, bukan biometrik. Secara praktik, caranya sederhana namun serius. Tuliskan pasprase 24 kata di media fisik yang aman dan tahan lama. Simpan di tempat yang terlindungi, seperti brankas atau lokasi yang hanya diketahui oleh orang-orang yang Anda percaya. Kemudian, buat instruksi yang jelas untuk ahli waris. Bisa melalui wasiat, surat tertulis, atau kesepakatan keluarga yang mengatur siapa yang berhak mengakses pasprase tersebut jika suatu hari Anda sudah tidak ada. Satu hal yang harus digarisbawahi dengan tegas, pasprase tidak pernah dibagikan di ruang publik, bukan di media sosial, bukan di grup chat, dan bukan di forum. Dengan pendekatan ini, ketika waktunya tiba, ahli waris memiliki akses sah ke wallet dan bisa mentransfer koin, tanpa harus meminta siapapun membukakan sistem, dan tanpa melanggar prinsip keamanan kripto. Di titik ini, kita bisa menarik satu napas lega. Mitos tentang telapak tangan sebagai kunci warisan, atau gambaran ekstrim tentang biometrik untuk membuka wallet, tidak pernah ada di dokumen resmi Pi Network.
Yang benar-benar ada hanyalah dua hal, sistem verifikasi identitas untuk mencegah penipuan, dan mekanisme wallet non-kustodial yang sepenuhnya dikendalikan oleh Passphrase. Mini kesimpulannya sederhana. Jika Anda ingin Pi menjadi bagian dari warisan keluarga, rancang warisan Passphrase Anda dengan bijak. Lindungi privasinya, tetapi jangan sampai generasi berikutnya tidak tahu apa-apa. Setelah ketakutan soal warisan dan biometrik ini kita luruskan, kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang jauh lebih emosional. Apakah 7 tahun mining benar-benar sepadan dengan nilai Pi yang Anda bayangkan? Harga, 7 tahun mining, dan benturan ekspektasi. Sekarang, saya ingin mengajak Anda melihat satu suara yang menurut saya mewakili ribuan pioner lain di seluruh dunia. Bukan teriak, bukan marah. Hanya satu pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi berat di dada. Saya sudah menambang Pi bertahun-tahun. Kalau pada akhirnya nilainya tidak sebanding dengan waktu dan harapan saya, buat apa semua ini? Rasanya seperti sia-sia. Suara seperti ini tidak muncul dari satu atau dua orang. Ini adalah akumulasi rasa lelah, rasa menunggu terlalu lama, dan rasa bingung, antara bertahan atau menyerah. Sebelum emosi ini kita biarkan semakin liar, kita perlu menurunkannya ke satu titik yang paling netral, posisi Pi secara resmi hari ini. Setelah melewati fase Enclosed Mainnet yang panjang, Pi Network secara resmi memasuki fase Open Network, sebagaimana diumumkan melalui blog resmi Pi Network. Artinya, Pi tidak lagi sepenuhnya tertutup di dalam ekosistem internal, tetapi mulai terhubung dengan dunia luar melalui infrastruktur yang mengikuti aturan dan regulasi. Sejak tahun 2025, Pi mulai dapat diperdagangkan di beberapa bursa kripto yang memilih untuk mendukungnya. Pergerakan harganya pun menunjukkan satu pola yang sangat manusiawi. Kadang naik, kadang turun, tidak lurus ke atas, dan tidak pula lenyap begitu saja. Karena pada akhirnya, harga Pi, seperti aset kripto lainnya, dibentuk oleh faktor-faktor yang sangat klasik. Pertama, supply dan demand. Ketika lebih banyak orang ingin membeli dibanding menjual, harga cenderung naik. Ketika lebih banyak yang ingin melepas dibanding menahan, harga cenderung turun. Tidak ada emosi di sini, hanya mekanisme pasar. Kedua, utilitas. Seberapa banyak Pi benar-benar digunakan dalam aktivitas nyata? Ini tercermin dari bertambahnya aplikasi, merchant, dan pelaku usaha yang telah melalui proses verifikasi bisnis dan mulai menerima Pi sebagai alat tukar. Semakin nyata barang dan jasa yang bisa dibeli dengan Pi, semakin kuat alasan orang untuk memegang dan menggunakannya, bukan sekadar berspekulasi. Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Pi beroperasi di dunia yang kini diawasi ketat oleh regulasi global, termasuk kerangka seperti MiCA di Eropa. Semakin patuh suatu proyek terhadap regulasi, semakin besar peluangnya diterima oleh lembaga keuangan, bursa yang lebih besar, dan ekosistem global. Kepercayaan inilah yang perlahan membentuk nilai. Lalu kita kembali ke pertanyaan inti yang sering sekali muncul. Apakah 7 tahun mining itu sebanding atau tidak? Mari kita lihat tanpa emosi, tanpa fanatisme. Sejak awal, mining Pi tidak pernah meminta Anda membeli mesin mahal. Tidak meminta listrik 24 jam. Tidak meminta modal uang di muka. Biaya utamanya adalah waktu, perhatian, dan konsistensi. Apakah itu berarti tidak ada pengorbanan? Tentu tidak. Ada pioner yang disiplin setiap hari. Ada yang membangun komunitas. Ada yang bertahan saat orang lain mencemooh. Namun sejak Pi mulai bisa diperdagangkan dan digunakan, secara teori banyak pioner sudah memiliki opsi nilai nyata, entah menjual sebagian, menukar dengan barang dan jasa, atau memanfaatkan ekosistem yang ada. Masalahnya, rasa sudah diuntungkan ini sering tertutup oleh satu hal yang sangat kuat, ekspektasi yang kelewat tinggi. Disinilah kita perlu meluruskan narasi tentang GCV, dengan kepala dingin. Angka-angka GCV yang sangat tinggi, yang sering beredar di media sosial, tidak pernah tertulis di white paper resmi Pi Network, tidak pernah diumumkan di blog resmi, dan tidak pernah dijadikan harga patokan oleh core team. Itu adalah narasi komunitas. Harapan kolektif. Dalam banyak kasus, hanya ilustrasi teoretis yang kemudian diperlakukan seolah-olah janji resmi. Stres dan kekecewaan muncul ketika seseorang menambang selama 7 tahun sambil memegang kuat angka tersebut sebagai harga wajib. Lalu ketika realitas pasar menunjukkan angka yang berbeda, jaraknya terasa terlalu jauh, bahkan menyakitkan. Sekarang, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak dan berpikir jujur. Bagaimana jika sejak awal kita tidak dijejali informasi yang salah? Bagaimana jika sejak awal kita tidak mempercayai klaim harga dari screenshot editan? Tidak ikut menyebarkan tanggal-tanggal keramat, janji instan, atau narasi fantastis yang tidak pernah keluar dari sumber resmi? Mungkin rasa lelah menunggu tidak akan berubah menjadi amarah. Mungkin kritik tidak berubah menjadi ejekan. Dan mungkin, Pi Network tidak akan terasa gelap,
hanya karena ekspektasi kita terlanjur diterbangkan terlalu tinggi oleh informasi palsu. Jujur saja, dan ini penting, banyak kekecewaan hari ini bukan karena proyeknya berhenti, melainkan karena harapan kita dibangun di atas sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Jika sejak awal kita berpegang pada dokumen resmi, white paper, dan pernyataan langsung dari core team, kita mungkin akan lebih tenang, lebih rasional, dan lebih sabar. Karena kita paham satu hal, ini bukan proyek sulap instan. Ini pembangunan sistem yang diuji oleh teknologi, hukum, dan waktu. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apakah 7 tahun mining sebanding? Jika ukurannya adalah angka GCV yang tidak pernah tercatat di dokumen resmi, mungkin jawabannya tidak sebanding, dan tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita ubah cara mengukurnya, mendapatkan aset nyata dari sesuatu yang selama bertahun-tahun diperoleh tanpa keluar modal uang, sebenarnya banyak pionir sudah berada di posisi yang sangat diuntungkan. Hanya saja, perasaan itu sering tertutup oleh ekspektasi yang keliru. Mulai hari ini, berhentilah mengejar mimpi dari klaim kosong. Berhentilah menyebarkan narasi yang justru merusak kredibilitas proyek yang kita dukung bersama. Percayalah pada utilitas yang nyata. Percayalah pada proses yang bisa diverifikasi. Dan percayalah pada data, bukan drama. Dari sini, muncul satu pertanyaan yang sama pentingnya. Jika Pi sudah punya nilai nyata dan bisa berpindah tangan, bagaimana cara memastikan koin yang sudah susah payah dikumpulkan tidak hilang begitu saja karena kelalaian atau kejahatan digital? Itulah yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Koin hilang, phishing, dan keamanan wallet. Sekarang kita masuk ke satu ketakutan yang sering muncul di kolom komentar. Bagaimana kalau suatu hari Pi saya tiba-tiba hilang? Banyak yang cerita. Ada yang merasa saldo berkurang. Ada yang koinnya terkirim ke alamat asing. Ada juga yang walletnya kosong setelah terhubung ke aplikasi tertentu. Sebelum panik, pahami satu prinsip dasar dulu. Pi berjalan di atas blockchain. Setiap transaksi tercatat permanen. Koin tidak bisa menghilang begitu saja. Selalu ada alamat pengirim, alamat penerima, dan waktu transaksi. Lalu kenapa terasa seperti hilang? Polanya hampir selalu sama. Pengguna pernah mengisi passphrase, atau menghubungkan wallet ke situs dan aplikasi yang meniru tampilan resmi Pi. Lalu menekan tombol authorize atau connect di Pi browser tanpa benar-benar membaca izin yang diberikan. Akhirnya apa yang terjadi? Wallet memberi akses. Dan koin berpindah. Secara teknis, itu terjadi karena izin dari pemilik akun sendiri, tapi tanpa disadari. Disinilah peringatan core team jadi sangat penting. Ingat baik-baik. Jangan pernah membagikan passphrase 24 kata. Jangan mengetikkan passphrase di situs yang tidak jelas. Waspadai DApp atau website yang memakai nama dan logo Pi, tapi tidak pernah disebut di kanal resmi. Sedikit teknis, tapi sederhana. Pi Browser adalah pintu resmi ke ekosistem Pi. Saat membuka DApp, biasanya muncul permintaan untuk menghubungkan wallet. Itu disebut authorization, atau pemberian izin. Masalah muncul ketika tombol itu ditekan seperti menekan next, next, next saat install aplikasi, tanpa membaca apa yang sebenarnya kita setujui. Langkah praktis yang bisa langsung Anda lakukan. Buka Pi Browser. Cek daftar aplikasi atau website yang pernah terhubung ke wallet Anda. Pilah mana yang benar-benar digunakan, dan mana yang asing. Untuk yang mencurigakan, segera cabut izin, biasanya lewat opsi revoke access atau batalkan akses. Ini bisa menghentikan potensi penyalahgunaan sebelum terjadi. Sekarang satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Core team tidak pernah meminta passphrase. Moderator resmi tidak pernah meminta passphrase. Admin group, meskipun pakai logo Pi, tidak berhak meminta passphrase. Bukan lewat email. Bukan DM. Bukan form. Bukan link hadiah. Tidak ada pengecualian. Kalau ada yang meminta passphrase, kesimpulannya satu, itu bukan pihak resmi. Respon yang benar hanya satu, abaikan, blokir, dan laporkan. Takut kehilangan Pi itu wajar. Anda sudah menambang bertahun-tahun, menjaga akun, dan melewati banyak fase. Tapi yang penting untuk diingat, Anda punya kendali. Anda bisa mencabut izin aplikasi mencurigakan. Anda bisa menyimpan passphrase secara offline dengan aman. Dan Anda bisa mengedukasi keluarga agar tidak sembarangan memasukkannya ke situs manapun. Di titik ini, kita berpindah dari rasa takut ke posisi yang lebih kuat. Saya tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga Pi saya. Dan itulah inti segmen ini. Dari ketakutan teknis, menjadi rasa kontrol. Dari panik, menjadi kesiapan. Cara pandang baru Anda sebagai pioner. Sekarang, mari kita rangkum 3 hal besar yang sudah kita bahas, dengan cara yang mudah diingat. Pertama, tentang warisan akun.
Kuncinya ada di pas-prase Anda. Bukan sidik telapak tangan, bukan pemindaian wajah, bukan biometrik apapun. Kalau suatu hari Anda tidak bisa lagi mengakses akun, satu-satunya cara orang terdekat melanjutkan adalah lewat 24 kata pas-prase yang Anda simpan dengan aman, dan jika perlu, diwariskan dengan cara yang bijak. Kedua, tentang nilai pi dan 7 tahun mining. Nilai pi tidak dibangun dari angka imajinasi, bukan dari screenshot editan, bukan dari GCV yang tidak pernah tertulis di dokumen resmi. Nilai pi dibentuk oleh 3 hal, utilitas yang benar-benar dipakai, kepatuhan terhadap regulasi, dan kepercayaan pasar yang tumbuh pelan tapi nyata. Kalau menilai 7 tahun mining dengan angka fantasi, hasilnya hampir pasti mengecewakan. Tapi kalau menilainya sebagai aset yang Anda dapatkan gratis, yang sekarang sudah punya nilai dan bisa digunakan, banyak pioner sebenarnya sudah lebih beruntung dibanding jutaan orang yang bahkan tidak pernah terlibat sejak awal di Pi Network. Ketiga, tentang keamanan wallet. Pi hampir tidak pernah hilang sendiri. Yang lebih sering terjadi, akses bocor, wallet terhubung ke aplikasi yang salah, atau pas-prase dimasukkan ke situs yang seharusnya tidak pernah disentuh. Karena itu, lakukan 3 hal. Cek lagi koneksi DApp Anda, cabut izin aplikasi yang mencurigakan, dan pegang satu aturan emas. Tidak ada pihak resmi, bukan core team, bukan moderator, bukan admin manapun, yang berhak meminta pas-prase Anda. Sebagai oleh-oleh dari video ini, ada 3 kalimat yang saya ingin Anda bawa pulang. Pertama, jaga pas-prase, karena di sanalah masa depan akun Anda dan keluarga Anda. Kedua, pegangan kita adalah data resmi, bukan drama media sosial. Ketiga, rawat wallet Anda dengan sadar, karena keamanan digital sekarang sama pentingnya dengan dompet fisik di kantong Anda. Dan satu pesan emosional yang ingin saya tekankan. Kalau sejak awal kita hanya berpegang pada sumber resmi, website Pi Network, white paper, blog, akun X-Core Team, banyak stres, konflik, dan kekecewaan yang sebenarnya bisa kita hindari. Kita tidak perlu terombang-ambing tanggal rilis yang tidak pernah diumumkan. Kita tidak perlu terseret janji harga yang tidak pernah dijanjikan. Kita tidak perlu takut pada isu-isu gelap yang tidak muncul dari kanal resmi manapun. Sekarang, saya ingin dengar suara Anda. Tulis di kolom komentar. Apakah Anda termasuk tim yang masih bingung soal warisan akun? Dan siapa yang seharusnya bisa melanjutkan kalau Anda sudah tidak ada? Atau tim yang sedang galau antara 7 tahun mining dengan harga Pi sekarang? Atau tim yang pernah takut koin hilang dan ingin lebih tenang soal keamanan wallet ke depan? Silakan tulis pengalaman, pertanyaan, atau keresahan Anda dengan jujur di komentar. Komentar terbaik akan saya angkat di episode J-Coin menjawab berikutnya. Tetap berbasis data resmi, tetap tenang, dan tetap bisa diverifikasi. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga video ini bukan hanya menambah informasi, tapi juga menambah ketenangan dan cara pandang baru Anda sebagai pioner. Tetap waras, tetap kritis, dan tetap pegang data, bukan drama. Salam petir.